Kalau tadi misalnya pas penyabunan kelebihan minyak ya nanti ditambahkan gliserin yang lebih. PG itu propilen glikol ya. Itu juga rasanya manis, gliserin juga manis, sorbitol juga manis ya. Nah ini kalau di kulit itu lembut. Nah kalau nggak percaya kalian bisa ya mandi tambahkan sendiri air gula. Nanti silakan dikoreksi wajahmu atau kulitmu yang mana begitu ya. Nanti akan makin lembut ya karena dia akan ada di permukaan kulit ya dan melembutkan kulit. Nah, antioksidan ini biasanya ditambahkan supaya tidak mudah tengi. Kan sabun itu juga termasuk produk minyak ya. Jadi di dalam minyak goreng itu biasanya ada BHT, BHA, tokoferol ya. Di dalam sabun juga sangat bagus ditambahkan ini. Karena bagaimanapun juga sabun kan masih mengandung asam lemak dari minyak-minyak itu. Jadi akan lebih baik digunakan pengawet tambahan ini. Preservatif atau Lex Guard ya. Ini tujuannya adalah untuk menjaga komposisi ya, menjaga komposisi. Hampir mirip dengan EDTA ya. Jadi supaya komposisi yang sudah dibuat itu tidak mudah mengalami kerusakan ya, ditambahkan preservatif atau bisa ditambahkan juga chelating agent. Biasanya EDTA ya. EDTA ini di beberapa bahan kimia juga selalu ditambahkan. Ini juga tujuannya adalah untuk menjaga mutu karena terjadi kesetimbangan ya dengan EDTA ini sehingga tidak mudah rusak. Lexguard juga begitu. Jadi tujuannya untuk preservatif ya, menjaga komposisi dari sabun, terutama sabun-sabun yang harganya mahal itu kan jangan sampai cepat rusak ya kan. Dan biasanya kan tidak cepat juga untuk terjual, lama terjualnya. Nah, sehingga perlu tambahan-tambahan material penjaga seperti ini. Oke. Peralatan kompor, panci double, masa double boiler, double blower ya. Lalu timbangan, nah, literan ini adalah gelas ukur ya, termometer, pH meter, pengaduk dan cetakan. Jadi peralatannya sangat sederhana, makanya ini juga mudah dibuat home industry. Tapi nanti terkait dengan bentuk-bentuk sabun yang tertentu ya, dengan cetakan yang bagus lah, menjadikan sabun ini menjadi kompleks alatnya. Padahal sebenarnya ya diaduk, dimasukkan cetakan selesai, sehingga tidak perlu bermacam-macam peralatan. Tapi karena keperluan estetika dari apa itu pemasaran, nah akhirnya bermacam-macam alat ya, itu. Nah ini untuk formulasi salah satu sabun ya, Ultra White Soap ya. Coba nanti kalian punya tugas menghitung apakah dalam komposisi ini sudah betul secara kimiawi. Minyak kelapa, nah, sudah jelas ya kalau minyak kelapa berarti trigliserida dari asam palmitat. Nanti berapa mR-nya kamu cari. Sehingga 250 gram ini loh berapa mol. Terus soda kaustiknya 61 gram NaOH. Nah itu ada berapa mol. Ya. Selain minyak, tadi juga ada stearic acid ya, 118 gram. 118 gram ini berarti berapa mol? Berarti kan digabung antara minyak kelapa dan stearic acid ini untuk bagian minyaknya. Bagian soda kaustiknya itu ada 61 gram. Nah, itu berapa mol? Ya. Sehingga dari situ nanti kalau untuk stearic acid, penyabunan kan 1 mol stearic acid dengan 1 mol soda.
ekuivalennya, tapi mol, ya kan? Karena itu kalian harus mencari masing-masing itu molnya. Kalau untuk bahan asam stearat, 1 mol stearik acid butuh 1 mol soda kaustik. Tapi kalau minyak kelapa, 1 mol minyak kelapa berarti dengan 3 mol soda kaustik. Nah, silakan. Nanti dihitung apakah ini sudah betul. Ini hitung-hitungan sederhana kimia dasar ya, kimia dasar 1. Ya, kimia dasar 1 atau kimia dasar ya. Nah, adapun air, propilen glikol, sirup, gliserin, TEA ini semua adalah zat-zat tambahan ya, bukan yang bereaksi utama. Yang bereaksi utama tetap minyak ditambah soda itu saja. Lah minyak bisa minyak kelapa dan stearik acid. Stearik acid itu adalah asam lemak bebas, tidak ada gliserolnya di situ. Tapi kalau minyak kelapa, 1 gliserol gandeng 3 asam palmitat. Nah, dengan demikian kan kalian bisa menghitung. Gliserol lalu berikatan dengan 3 asam lemak, 3 asam palmitat. Nah, berapa? Berarti MR-nya 1 mol. Stearik acid berapa? Gram untuk 1 molnya. Nah, dengan demikian nanti kalian menghitung. Oh, ada sekian mol stearik acid, ada sekian mol minyak kelapa. Ya kan? Nah, lalu berapa mol soda kaustiknya? Nah, silahkan. Apakah itu sudah betul? Oke. Paham ya? Jadi nanti itu adalah tugas kalian, orang kimia harus ngecek. Sudah betul enggak? Nah, adapun air dan yang lain-lain itu di sini nanti, mengapa kok harus 130 gram? Nah, kalian bisa menghitung berapa kadar air. Kadar air itu tidak boleh lebih dari 15% kalau untuk sabun. Nah, apakah ini tidak menyalahi itu? Nah, kalau kelebihan air bagaimana? Ya lembek sabunnya, ya kan tidak bagus, ya. Tapi kalau terlalu kecil, kurang, berarti nanti terlalu keras sabunnya. Ya, jadi idealnya sekitar 15 gram ya, 15 gram. Silakan dihitung apakah kadar airnya ini kurang dari 15 atau lebih dari 15. Nah, silakan. Ya. Propilen glikol, sirup, gliserin ini semua adalah tambahan-tambahan untuk meningkatkan mutu sabun ya, agar sabun ini berbusa lembut ya. Itu ada sirup, ada gliserinnya itu. Ya, ada TEA, ada propilen glikol. Nah, itu yang menyebabkan komposisi atau formula ini bisa bertahan dengan baik. Ada EDTA ya di situ. TiO2 itu untuk memutihkan. BHT untuk anti tengik tadi. Ya. Nah, tapi kalian menghitung untuk reaksi kimia itu hanya minyak dan soda saja. Silakan dicari apakah ini sudah betul atau salah. Itu untuk formulasi semi hot. Formulasi cool proses. Ya. Minyak kelapa, minyak sawit, kaustik soda. Oh ya, perlu saya jelaskan lagi kenapa ini kok hot. Semi hot ya, semi hot. Di sini ada stearik acid itu padatan. Sedangkan minyak kelapa ini adalah larutan. Stearik acid digabung minyak kelapa tidak akan larut kecuali kalau dipanaskan kira-kira sampai suhu 60 derajat larut sudah stearik acid. Inilah mengapa disebut semi hot. Karena setelahnya tidak ada pemanasan lagi ya. Pada saat soda kaustik masuk pun tidak perlu pemanasan ya. Jadi minyak kelapa dengan stearik acid ini dipanaskan sebentar 60 derajat, sudah larut langsung diangkat. Diangkat, dibiarkan ya, masih agak anget-anget gitu, soda kaustiknya masuk ya. Soda kaustik ya harus digabung dengan air dulu, bukan berupa padatan. Kalau berupa padatan sulit bereaksi ya. Jadi harus dilarutkan dulu. Pada saat pelarutan ini pun juga timbul reaksi eksoterm ya, panas ya.
Ditunggu agak hangat-hangat kuku begitu ya, baru dimasukkan. Lalu diaduk. Ya, diaduk setelah terjadi penyabunan, baru material-material tambahan ini semua ditambahkan. Nah, kalau tidak segera dicetak, segera membeku juga ini ya. Karena itu biasanya memang seperti ini di dalam suatu wadah tertutup sehingga tidak mudah panasnya itu cepat dingin ya. Jadi nggak mudah seperti itu, bisa bertahan agak hangat terus sehingga bisa dicetak. Ya, itu. Itu semi hot ya. Nah, sekarang kalau proses cool, nah kita lihat ya. Jadi tidak ada tambahan stearic acid ya. Minyak kelapa ditambah kelapa sawit. Nah, ini bedanya, ini trigliserida asam palmitat. Kalau ini trigliserida asam stearat. Tidak ada asam stearat bebasnya. Semua di dalam gliserol ya, minyaknya ini. Lalu soda kaustik. Nah, silakan dihitung. Untuk minyak kelapa ini ada berapa molnya, minyak sawit ini ada berapa molnya. Masing-masing 1 mol minyak diperlukan 3 mol soda. Silakan dihitung apakah ini juga sudah betul. Kalau prosesnya tetap sama ya, jadi ini digabung, mereka sudah langsung larut. Lalu soda kaustik dicairkan dulu, lalu baru dimasukkan. Tidak langsung bereaksi karena tidak ada panas sedikit pun di sana. Sehingga harus diaduk dengan kencang. Diaduk bisa menggunakan mixer. Ya, terus dimixer sampai mengental melebihi kentalnya minyak kelapa maupun minyak sawit. Dan terjadi kekeruan. Kalau tadinya bening, ya, kental dan keruh, nah itu baru dikatakan menjadi sabun. Itu untuk proses dingin. Tetap ada tambahan TiO2, EDTA, BHT, ya ini dimaksudkan untuk memberikan sabun itu menjadi berwarna putih, begitu ya. Nah setelahnya mau dikasih warna apa saja silakan. Untuk cool proses biasanya itu untuk sabun-sabun yang mengandung material esensial yang mudah rusak, misalnya susu, madu. Ya, ini semua kalau diproses pada panas ya akan hilang. Khasiatnya yang akan hilang. Sari keset, nah ini biasanya dengan ekstrak sirih ya. Terus sabun-sabun hotel itu ya, supaya lembut, supaya konsumen atau pelanggan dari hotel itu senang ya menggunakan full proses ini. Kalau sabun hot process untuk membuat sabun transparan dan juga sabun opak premium. Sabun opak itu sabun yang penampakannya itu butek atau keruh. Seperti sabun mandi. Oke, saya sebut merek ya supaya kalian bisa membayangkan ada Lifebuoy, ada sabun Lux ya, itu sabun-sabun opak. Sementara sabun transparan mungkin kalian bisa contohkan. Ada juga sekarang Lifebuoy yang transparan ya. Itu. Terus kalau opak premium, sabun opak tapi tidak keras karena pelembutnya banyak, gliserinnya banyak. Ini biasanya kalian bisa jumpai pada sabun-sabun yang agak mahal, misalnya Pakuito, terus sabun Dove ya. Nah, itu kan sebenarnya sabun opak, keruh. Tapi dia sedikit bukan transparan ya, tetap keruh, cuman tidak terlalu keras seperti sabun Lifebuoy yang bukan transparan. Itu kan keras banget ya. Tapi kalau untuk sabun yang opak premium, ini ya jenisnya jenis sabun opak, tapi karena pelembutnya banyak, sehingga sabunnya itu lebih lunak ya. Lebih lunak. Memang lebih cepat habis ya. Lebih cepat habis. Kalau yang hot process itu biasanya ya tadi seperti sabun yang saudara tanyakan di awal tadi, ya sabun tapi tidak mengandung material-material esensial karena memang untuk sabun
betul-betul membersihkan, ya, membersihkan badan begitu ya. Itu sabun-sabun yang agak keras ini ya. Bisa juga ada sabun cuci yang batangan itu ya, itu juga ada yang keras banget ya, itu hot process ya. Ini apa ya dulu mereknya, saya lupa. Sabun kodok apa ya, warnanya hijau tapi keras. Saya lupa merek-mereknya dan sekarang kelihatannya enggak beredar ya. Kompas mungkin, Bu. Hah? Kompas. Kompas ada tetap Ada. Yang hijau. hijau keras. Nggih. Oh ya. Itu kan tidak perlu material esensial pelembut, yang penting ngontrol gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau di desa-desa masih banyak beredar karena orang-orang desa kan tidak terlalu mementingkan apa ya estetika atau yang penting namanya mandi ya bersih gitu aja. Itu masih ada di desa-desa. Karena peminatnya orang desa jadi beredarnya di desa. Orang kota enggak berminat ya enggak, akhirnya enggak ada gitu. Nah, ini diagram produksi meskipun tadi sudah saya jelaskan ya. Minyak plus lemak. Le itu adalah soda yang sudah direaksikan dengan air ya. Jadi sudah berupa cairan ya, berupa larutan. Nah, ini keduanya digabung namanya saponifikasi. Nah, ini baru muncul sebagai base soap atau sabun dasar. Nah, baru material-material aktif masuk di sana. Ya, jadi ini harus terjadi proses penyabunan dulu. Ya, bisa butuh waktu 30 menit kalau kecepatannya 500 sampai 1500 rpm. Dalam waktu 3 jam sabun akan mengeras. Dibutuhkan waktu curing 2 minggu. Nah, ini waktu curing 2 minggu agar proses saponifikasi sempurna. Ya, itu. Nah, kalau sebelum 2 minggu sudah dijual ya tadi kalian mengalami iritasi ya. Mengapa kok ini terjadi? Ya, mungkin saja stok habis. Terus kalau nunggu masa curing nanti pelanggannya sudah kehabisan sabun ya, akhirnya dijual. Nah, dijual sebelum masa curingnya berakhir ya itu saudara akan mengalami iritasi, panas, gatal ya begitu. Karena belum semua natriumnya itu berinteraksi dengan asam lemak, jadi masih banyak yang bebas ya, yang belum bereaksi ya kemana-mana. Nah, itu yang menyebabkan kalian merasa gatal-gatal gitu ya. Semi hot proses pembuatan sabun mandi padat dengan pemanasan hanya untuk mencairkan lemak tadi itu. Kan stearic acid itu kan padat ya kan, padat. Nah, kalau itu digabung dengan minyak ya tentu nggak bisa. Jadi harus ada pemanasan sedikit itu tadi. Atau mungkin menggunakan minyak dari hewan. Itu kan kalian tahu ya bentuknya padat ya. Nah, itu harus dicairkan dulu. Nah, setelah mencair baru direaksikan dengan larutan alkali ya untuk proses saponifikasi. Itu yang disebut dengan semi hot process. Nah, kalau untuk semi hot process ya tentu minyak dan lemak. Nah, ini dicairkan ya kira-kira suhu di sini suhu 70 ya. Tadi saya menyampaikan suhu 60 ya, sekitar 60 sampai 70. Ya, karena minyak hewan pun itu juga bermacam-macam, ada yang 60 sudah cair ya, ada yang 70 baru cair ya. Stearic acid juga begitu ya, antara 60 sampai 70. Jadi hampir sama saja ya kan, lalu terjadi saponifikasi. Nah, kalian baru menambahkan material-material esensial tadi itu di sini. Apakah itu ditambahkan humektan ya, tadi ada larutan dari apa? Ada gliserin, ada gula, gula atau larutan sirup ya tadi. Berarti gula yang sudah dicairkan ya, semua masuk di sini. Ya. Itu ada dua macam, bisa langsung menjadi sabun,
sabun padat biasa. Bisa menjadi sabun padat biasa, lalu di packing jual. Ada yang nanti akan diproses lagi, ya. Di sini dibuat tanpa parfum, tanpa apa ya, menjadi chip soap. Chip soap itu nanti bakalannya atau bahan dasarnya sabun transparan. Nah, jadi kalau dari pencampuran tadi langsung diberi pewarna, diberi parfum, ya, lalu diiris-iris, terus dicetak-cetak, lalu di packing, ya. Nah, ini sudah menjadi sabun yang langsung dijual. Ya pasti hasilnya adalah sabun opak atau sabun yang butek itu. Tapi kalau di molding dulu, ya dilarutkan dengan pelarut sehingga dia menjadi transparan, lalu diiris-iris menjadi chip soap, ini adalah bahan dasar dari sabun transparan, ya. Itu. Ini untuk cold proses alatnya ya. Karena cold proses ya, butuh di blender atau mixer ya. Yang penting ada pengadukan yang cepat itu. Itu. Terus ada roll miller, ada extruder. Ini adalah peralatan-peralatan yang ada di dalam alat pembuat sabun ini. Stepping, wrapping. Wrapping itu ini pembungkus yang transparan, melekat, itu namanya wrapping ya. Terus stepping ini setelah dicetak, tapi lalu ada juga semacam dibuat kayak timbul, ya kan ada tulisannya misalnya sabun melati, nah mungkin kata melati itu dibikin stamping ya, atau mungkin merek ya, mereknya, atau nama hotel atau apalah biasanya seperti itu ya. Kalau roll mill ini pengaduk, tetapi juga bisa langsung terkait dengan untuk mengeluarkan dari alat itu kan. Alat itu kan berupa kayak tangki besar gitu ya, kayak panci tapi besar lah. Itu kan harus dikeluarkan. Nah itu bisa berupa roll yang berputar gitu ya. Jadi keluar sabunnya gitu ya. Itu di area extruder atau pelepasan pengeluarannya itu. Nah, jadi setelah di blender terus yakin bahwa itu sudah terjadi penyabunan, terus juga ditambahkan bermacam-macam senyawa-senyawa aktif tadi, lalu masuk ke area pengeluaran ini. Dan biasanya memang berupa bergerak ya, makanya disebut sebagai roll mill itu karena dia bergerak terus begitu. Terus itu masih bisa dibentuk-bentuk juga karena kan masih lembek-lembek gitu ya. Nah, sehingga bisa di stamping ya. Terus setelah cukup bagus ya, sudah kokoh stampingnya itu, terus di wrapping. Setelah di wrapping kan sudah bebas dari oksidasi, baru nanti di packing pakai kardus-kardus kecil untuk sabunnya itu. Oke, ini adalah cold process. Nah, ini mungkin lebih sederhana ya untuk membuat sabun susu, zaitun, madu dengan mixer, cetakan stainless dan langsung bungkus ya. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi ini kelihatannya tidak begitu besar. Mungkin ini untuk yang sabun hotel yang kecil-kecil itu ya, sehingga prosesnya memang satu kali cetak barangkali 100 biji begitu ya. Nah, 100 biji mungkin 10 gram mungkin ya. Nah, cuman berapa kilo itu ya, 10 kilo ya. Alat kecil seperti ini. Kalau tadi kan lebih besar. Oke. Kalau untuk semi hot process, berarti kan ada proses di mana adanya panas ya. Nah, itu alatnya mungkin lebih besar lagi karena ada pembagian ruangan ya. Di mana ruang awal proses penyabunan, baru setelah itu masuk ke mixer ya. Di situ ada ketel uap, ada molding, ada pendorong sabun, ada cutting, ada stamping. Ya, jadi masing-masing alat itu memiliki plus minusnya ya, plus minusnya.
Jadi ini masih ada 2 proses kan tadi, mau menjadi sabun transparan dan mau menjadi sabun opak ya. Nah, sehingga nanti bahan itu juga akan terbagi ya, berapa persen yang akan jadi transparan, berapa persen yang akan menjadi sabun opak ya. Atau bisa jadi dua-duanya jadi opak saja, berarti di area sabun transparan mungkin